Setelah 15 tahun, Apple akan berganti nahkoda. Tim Cook mengumumkan akan mundur dari jabatannya sebagai CEO Apple. Lalu siapa yang akan menggantikan Tim Cook dan bagaimana nasib Apple ke depannya? Jangan di skip video ini dan gue bakal bahas sampai selesai. Sebuah kejutan besar datang dari raksasa teknologi asal Cupertino. Tim Cook akan mundur dari jabatannya sebagai CEO Apple pada 1 September 2026 setelah memimpin perusahaan tersebut selama sekitar 15 tahun sejak menggantikan Steve Jobs pada 2011. Dikutip dari New York Post, sepanjang masa jabatannya, nilai perusahaan Apple di pasar melonjak sangat signifikan lebih dari 1000% dan sekitar 350 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 4 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 60.000 triliun rupiah. Bahkan, Apple menjadi perusahaan pertama dalam sejarah yang berhasil melewati nilai valuasi USD 1 triliun, USD 2 triliun, hingga USD 3 triliun selama dipimpin oleh Tim Cook. Pendapatan tahunan perusahaan juga meroket tajam dari 108 miliar dolar Amerika Serikat pada 2011 menjadi lebih dari 416 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun fiskal 2025. Selain pencapaian finansial, era kepemimpinan Cook juga melahirkan sejumlah lini produk baru yang kini menjadi tulang punggung perusahaan. Suksesor Steve Jobs ini juga menelurkan beberapa inovasi baru yang menjadi tren di pasaran, seperti Apple Watch, AirPods, hingga Apple Vision Pro. Dan keputusan lain adalah transisi ke chipset mandiri dari Intel ke custom Apple Silicon, yaitu M-Series. Tim Cook juga secara dramatis mengekspansi divisi layanan atau service, mengubah App Store, Apple Music, dan iCloud menjadi mesin pencetak uang tertinggi sepanjang perusahaan itu berdiri. Tak cuma soal produk, Cook juga memperluas jangkauan Apple secara global. Kini Apple hadir di lebih dari 200 negara dan wilayah, memiliki lebih dari 500 Apple Store, dan jumlah perangkat aktifnya bahkan telah menembus 2,5 miliar unit di seluruh dunia. Kira-kira kenapa ya Tim Cook ini udah nggak mimpin Apple lagi? Jadi, dikutip dari MacRumors, pada Minggu 20 April 2026, keputusan ini bukan karena ada skandal atau masalah besar, tapi memang sudah jadi bagian dari rencana pergantian pemimpin yang disiapkan Apple dari jauh-jauh hari oleh Dewan Direksi Apple untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus. Setelah mundur dari posisi CEO Apple, Tim Cook tidak benar-benar meninggalkan Apple, melainkan akan beralih ke peran Executive Chairman, di mana ia tetap terlibat dalam arah strategis perusahaan termasuk hubungan dengan pembuat kebijakan global. Selain itu, faktor usia juga menjadi pertimbangan karena Cook kini berusia sekitar 65 tahun dan telah membawa Apple mencapai valuasi lebih dari USD 4 triliun atau sekitar 64 kuadriliun rupiah, sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah alami setelah masa kepemimpinan yang panjang. Tenang, Apple gak asal milih CEO dari LinkedIn random kok. Kira-kira siapa ya penggantinya? Jadi penggantinya ini adalah John Ternus, yaitu orang dalam Apple sendiri yang udah gabung sejak 2001. Apple sendiri sudah mengumumkan langsung bahwa Tim Cook naik jadi Executive Chairman. Ternus sendiri bakal resmi menjabat mulai 1 September 2026 barengan dengan mundurnya Cook dari posisi CEO, seperti dilaporkan oleh AP News. Secara background, Ternus ini memang anak teknik banget. Dia lulusan teknik mesin dari University of Pennsylvania dan sebelum ke Apple sempat kerja sebagai insinyur. Sejak masuk Apple, karirnya terus naik sampai jadi Senior Vice President of Hardware Engineering, salah satu otak hadirnya pengembangan produk-produk inti Apple seperti iPhone, Mac, Apple Watch, hingga iPad dan AirPods. Gak cuma itu, dia juga dikenal mendorong berbagai inovasi di sisi hardware, mulai dari performa, desain, sampai efisiensi material yang lebih ramah lingkungan. Nah, karena itulah yang bikin dia dipilih. Ternus bukan cuma lama di Apple, tapi memang sudah terbukti pegang proyek besar dan ngerti banget cara Apple bikin produk dari nol. Jadi ekspektasinya jelas, di tangan Ternus, Apple diharapkan bisa balik lebih ngebut di inovasi produk. Apalagi di tengah persaingan AI dan tuntutan buat nemuin next big thing.
Nah, kalau ngomongin dampak dan tantangannya, ini jelas bukan hanya ganti orang doang ya, userners. Pertama, soal inovasi. Apple dituntut untuk nemuin next big thing. Karena selama era Tim Cook, sering dikritik inovasinya terasa aman-aman aja. Dan gak yang bikin wah banget. Bahkan ini juga sempat disorot banyak analis global. Jadi sekarang semua tekanan ada di Ternus buat bikin gebrakan baru. Kedua, AI. Ini PR paling panas sih. Menurut laporan Epinews, Apple dinilai agak tertinggal dibandingkan kompetitor seperti Google dan Microsoft dalam pengembangan AI. Jadi, Ternus harus bisa ngegas nih di sini biar Apple tetap relevan di era baru ini. Ketiga, ketergantungan sama iPhone. Sampai sekarang, iPhone masih jadi sumber pendapatan utama Apple. Sementara pasar smartphone mulai melambat. Artinya, Apple harus segera cari sumber pertumbuhan baru. Jadi intinya, Ternus masuk di momen yang gak santai dengan ekspektasi tinggi, tekanan gede, dan semua orang lagi nunggu nih, dia bisa bawa Apple naik level atau enggak ya. Jadi pergantian CEO Apple ini bukan hanya soal Tim Cook yang mundur dari kursinya. Tapi ini adalah momen transisi besar dari era yang stabil dan cuan ke era yang penuh dengan inovasi. Menurut kalian, dengan pergantian pemimpin kayak gini, dia bakal berhasil gak ya untuk bikin gebrakan baru untuk Apple? Atau mereka malah bakal kehilangan magicnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Gue pamit, bye!